Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas secara menyeluruh tentang teori belajar konstruktivisme, yaitu salah satu teori yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan modern. Konstruktivisme menjadi penting karena teori ini mengubah cara pandang kita terhadap belajar. Kalau dulu belajar dianggap sebagai proses menerima informasi dari guru, maka konstruktivisme ini melihat bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan refleksi. Secara sederhana, konstruktivisme berasal dari kata construct. Dia berarti membangun. Dalam konteks pendidikan, konstruktivisme menjelaskan bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja oleh orang lain, melainkan dibangun sendiri oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Setiap orang memiliki pengalaman, cara berpikir, dan konteks yang berbeda. Karena itu, dua orang yang belajar hal yang sama belum tentu memahaminya dengan cara yang sama. Itulah mengapa teori ini sangat relevan di kelas modern, di mana setiap siswa dihargai sebagai pembelajar aktif dengan karakteristik unik. Tokoh utama yang mengembangkan teori konstruktivisme adalah Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa proses belajar terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika seseorang menghadapi pengalaman baru dan mencoba memahaminya dengan kerangka berpikir yang sudah dimiliki. Akomodasi terjadi ketika pengalaman baru tidak cocok dengan pengetahuan lama, sehingga seseorang perlu menyesuaikan atau mengubah struktur pemikirannya. Sebagai contoh, seorang siswa awalnya berpikir bahwa semua logam itu pasti berat. Namun, ketika ia memegang aluminium yang terasa ringan, pengalaman itu membuatnya secara tidak langsung merevisi pemahamannya. Dia berpikir tidak semua logam itu memiliki massa yang besar. Nah, inilah bentuk akomodasi, proses berpikir yang menghasilkan pembelajaran bermakna. Piaget menyebut bahwa proses ini terjadi secara bertahap sesuai perkembangan kognitif individu. Dengan demikian, guru perlu memahami tahap perkembangan berpikir siswa agar pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Tokoh kedua yang tidak kalah penting adalah Lev Vygotsky. Kalau Piaget menekankan konstruksi pengetahuan secara individu, Vygotsky menekankan bahwa belajar juga merupakan proses sosial. Menurut Vygotsky, seseorang tidak hanya membangun pengetahuannya sendiri, tetapi juga melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Ia memperkenalkan konsep penting yang disebut zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development. ZPD adalah jarak antara kemampuan yang bisa dicapai siswa secara mandiri dan kemampuan yang bisa dicapai dengan bimbingan orang lain, misalnya guru, teman sebaya, atau orang tua. Contohnya, seorang siswa itu belum bisa menulis paragraf deskriptif sendiri. Namun, ketika guru memberi contoh, menjelaskan struktur kalimat, dan memberi umpan balik, siswa perlahan bisa menulis sendiri dengan benar. Setelah beberapa kali latihan, ia tidak lagi memerlukan bantuan. Itulah wujud nyata dari proses belajar dalam pandangan Vygotsky. Dari teori Piaget dan Vygotsky, muncul prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivistik yang sering diterapkan di sekolah. Yang pertama, belajar adalah proses aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan yang membuat mereka berpikir dan menemukan makna. Yang kedua, pengetahuan dibangun dari pengalaman, yaitu siswa belajar paling baik ketika mengalami sendiri, bukan hanya mendengar penjelasan. Yang ketiga, belajar bersifat sosial dan kolaboratif, dengan cara diskusi, kerja kelompok, dan berbagi pandangan untuk memperkaya cara siswa memahami sesuatu. Yang keempat, refleksi menjadi bagian penting dalam belajar, yaitu siswa diajak merenungkan apa yang mereka pelajari dan bagaimana pemahaman mereka berkembang.
Yang terakhir, guru itu berperan sebagai fasilitator. Guru membantu menyediakan pengalaman, bimbingan, dan umpan balik, bukan sekedar sebagai penyampai materi. Dalam praktiknya, teori konstruktivisme melahirkan berbagai model pembelajaran modern, seperti project-based learning, problem-based learning, dan inquiry learning. Misalnya, dalam pelajaran IPA tentang daur air, daripada menjelaskan tentang teori, guru itu bisa mengajak siswa membuat model sederhana dari botol bekas. Siswa mengamati bagaimana air menguap, berubah menjadi embun, lalu menetes kembali seperti hujan. Dari pengalaman itu, siswa memahami konsep evaporasi, kondensasi, dan presipitasi secara langsung. Selain itu, guru juga dapat menerapkan asesmen autentik seperti proyek, portofolio, atau refleksi tertulis untuk menilai proses berpikir dan pemahaman siswa, bukan sekedar hasil akhir. Penerapan konstruktivisme membawa dampak besar dalam pembelajaran. Pertama, siswa menjadi lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Kedua, siswa belajar berpikir kritis dan memecahkan masalah. Ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena dikaitkan dengan pengalaman nyata. Bagi guru, teori ini menuntut kemampuan untuk merancang pengalaman belajar yang menantang, namun tetap sesuai dengan kemampuan siswa. Guru perlu menjadi fasilitator yang sabar, reflektif, dan terbuka terhadap ide-ide baru dari siswa. Dalam konteks pendidikan Indonesia, konstruktivisme sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat pada siswa dan pengembangan kompetensi secara utuh. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa teori belajar konstruktivisme bukan hanya tentang bagaimana siswa menerima informasi, tetapi tentang bagaimana mereka membangun makna dari pengalaman. Seperti yang pernah disampaikan oleh Jean Piaget, pendidikan berarti membangun kembali pengalaman. Dan dalam pandangan Vygotsky, apa yang bisa dilakukan seseorang hari ini dengan bantuan, besok ia akan bisa melakukannya sendiri. Jadi, belajar sejati terjadi ketika siswa berpikir, bereksperimen, berdiskusi, dan merefleksikan, bukan hanya mendengar dan mencatat. Demikian pembahasan tentang teori belajar konstruktivisme. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami bagaimana pengalaman, interaksi, dan refleksi membentuk dasar dari proses pembelajaran yang bermakna. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.